Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Satrio Wicaksono. Wow, kisah yang ditulis oleh Mas Untung Prasetyo. Kisahnya keren, pakai banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, di panas yang luar biasa nih, cuaca panas Jakarta hari ini. Kita akan langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Bersatunya Bila dan Hulu Keris Pusaka Empu Jumantara. Kisah Satrio Wicaksono. Setelah meminta izin untuk melakukan ajian Beda Sukmo, Satrio pun langsung duduk bersila di ruangan yang menjadi tempat mereka berkumpul. Mbah Kliwon yang sudah mengetahui banyak ilmu-ilmu kebatinan dibuat terkejut dengan apa yang sedang dilakukan oleh Satrio. Dia meninggalkan tubuhnya, tapi tubuh itu masih terhubung dengan jiwanya. Ini jelas bukan ajian Rogo Sukmo. Tapi ajian apa yang dia gunakan? Batin Mbah Kliwon dalam hatinya. Apa kau tidak ingin menyusul temanmu itu, Le? Tanya Mbah Kliwon kepada Wanto. Tidak, Mbah. Saya tidak dapat melakukannya, balas Wanto sambil tersenyum. Tidak usah merendah seperti itu, Le. Aku tahu siapa sosok yang ada di dalam tubuhmu, ujar Mbah Kliwon yang membuat Wanto kembali tersenyum. Di sisi lain, Satrio yang kini telah berada di alam gaib dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia begitu terpukul ketika melihat sukma dari Supono terbelenggu rantai api yang membuatnya terlihat sangat lemah. Sementara itu, Wanarasoma terlihat terus menyiksa sukma Supono dengan sebuah cambuk yang ada di tangannya. Satrio mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mulai membara di dalam dadanya. Pemandangan di hadapannya terlihat begitu menyakitkan. Setiap kali cambuk yang diayunkan oleh Wanarasoma mendarat di tubuhnya, jeritan Supono menggema di seluruh penjuru alam gaib ini. Berhenti, ujar Satrio dengan suara lantang, menggema di udara yang seolah tak bertepi. Wanarasoma menghentikan ayunannya, lalu menoleh perlahan ke arah Satrio. Mata merahnya menyala, penuh rasa ingin tahu dan kesombongan. Dia menatap Satrio dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang menimbang-nimbang keberadaannya. Kau datang ke sini sendirian, manusia. Apakah kau pikir kau bisa menyelamatkan bocah ini dengan mudah? Ha? Ucap Wanarasoma dengan suara yang terdengar berat dan dalam, seolah berasal dari kedalaman bumi. Satrio menghela nafas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Dia tahu berhadapan langsung dengan makhluk seperti ini bukanlah perkara mudah. Aku tidak datang untuk bertarung denganmu, Wanarasoma. Aku hanya ingin berbicara dengan Tuhan barumu, ucapnya dengan nada tegas. Tuanku ya? Kau bahkan tidak tahu siapa dia, bukan? Balas Wanarasoma sambil menyeringai. Maka tunjukkan padaku siapa orang yang kini menjadi majikanmu, balas Satrio tanpa ragu. Tiba-tiba saja suasana di keliling mereka berubah. Langit yang semula kelam menjadi semakin pekat dan kabut hitam mulai bermunculan dari celah-celah tanah yang berwarna merah darah. Dan dari balik kabut itu muncul sesosok bayangan besar yang tubuhnya diselimuti oleh bulu kuning kecoklatan. Satrio dapat merasakan energi yang begitu kelam dan kuat dari sosok itu. Bahkan sebelum berbicara, kehadirannya saja sudah cukup membuat seluruh alam gaib tempat mereka berada itu bergetar.
Ada urusan apa kau datang ke tempat ini, anak muda? Tanya sosok makhluk gaib yang wujudnya terlihat semakin nyata. Aku hanya ingin bertemu dengan orang yang telah menundukkan Wanarasoma, Ki. Aku ingin membebaskan Sukma temanku itu, balas Satrio dengan tenang. Kau tidak perlu bertemu dengan Tuanku, karena keberadaan mereka di sini adalah tanggung jawabku. Jika kau ingin membebaskan Sukma bocah keparat itu, maka kau harus mengalahkanku dulu, anak muda. Ujar sosok manusia harimau yang tubuhnya terlihat 3 kali lebih besar dari ukuran tubuh Satrio. Tanpa aba-aba, tubuh besar manusia harimau itu melesat cepat seperti kilat. Cakarnya menyapu udara, menciptakan gelombang energi yang memecahkan dimensi gaib. Satrio segera menghindar ke arah samping, namun ujung cakarnya itu sempat menggores baunya, membuat percikan cahaya biru meledak saat Satrio segera merapal mantra dalam hatinya untuk membangkitkan ajian Guntur Wulung. Tubuhnya memancarkan cahaya biru keunguan, membentuk pelindung gaib di sekelilingnya. Dia menjejakkan kakinya ke tanah yang retak, dan dari kedua telapak tangannya terpancar sinar biru yang tajam yang melesat ke arah dada lawannya. Manusia harimau itu menangkis dengan satu tangan, namun dorongan dari sinar itu cukup kuat untuk membuatnya mundur beberapa langkah. Dia meraung keras, dan dari tubuhnya aura gelap menyeruak, membentuk siluet kepala harimau raksasa yang langsung menerkam Satrio dari atas. Dengan cekatan, Satrio melompat ke arah belakang dan segera merapal ajian Sihir Pawening. Dan ketika ajian itu bekerja, tubuhnya menghilang tanpa jejak dari pandangan manusia harimau tersebut. Setelah berhasil membuat lawannya kebingungan, tubuh Satrio yang kini seolah diselimuti angin kencang dari ajian Guntur Wulung yang membuatnya mampu melayang ringan di udara. Dan tanpa sedikit pun rasa ragu, Satrio lalu kemudian memutar tubuhnya di udara dan menghantamkan pukulan jarak jauh ke tanah yang menghasilkan kilatan energi petir yang mengguncang permukaan alam gaib. Mendapati serangan yang datang secara tiba-tiba itu, sosok manusia harimau itu pun terpental. Namun dia tidak terluka, sebaliknya sosok itu justru semakin terlihat beringas. Dan dari kedua tangannya kini mulai muncul kuku-kuku yang sangat tajam. Lalu dari mulutnya tumbuh 2 taring besar yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Wanarasoma tampak terlihat sangat menikmati pertempuran gaib itu. Dia tidak menyangka jika pemuda yang tadi menghampirinya itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun dia tahu jika sosok manusia harimau itu bukanlah lawan yang sesungguhnya, karena yang membelenggunya dan memerintahkan untuk menyiksa Supono adalah seseorang yang memiliki kesaktian cukup tinggi, yang mana orang itu telah menolong Anton yang waktu itu terus dikirimi santet Wulugeni oleh Supono melalui dirinya. Langit di alam gaib itu semakin kelam. Petir menyambar-nyambar tanpa suara, seolah ikut menyaksikan duel gaib yang belum menemukan akhirnya. Manusia harimau yang kini dalam wujud paling buasnya mengaum begitu dahsyat hingga gemuruhnya menggetarkan cakrawala di alam gaib itu. Rantai-rantai api yang membelenggu Sukma Supono pun ikut bergoyang, seakan merasakan keganasan energi yang beradu. Tubuh Satrio masih melayang di udara, siluetnya menyatu dengan kilatan biru keunguan dari ajian Guntur Wulung. Dia memutar dirinya kembali, membentuk pusaran angin yang menggumpal menjadi bola petir pekat. Bola itu dia lemparkan ke arah lawan, melesat cepat seperti meteor. Ledakan keras terjadi saat bola petir itu menghantam dada manusia harimau. Sosok bos itu kembali terdorong. Kali ini dengan luka membara di dada kirinya, cairan berwarna hitam pekat menetes dan menguap sebelum menyentuh tanah. Tapi alih-alih jatuh, makhluk itu malah semakin liar. Aura kebenciannya berubah menjadi kabut gelap yang menyelimuti sekeliling mereka.
Satrio turun dengan posisi siaga, namun sebelum dia sempat bergerak, kabut itu menggulung cepat dan menelan dirinya di dalam kegelapan yang pekat itu. Cakar-cakar tajam menyambar dari segala arah, menyerang Sukmanya dengan membabi buta. Mendapati serangan yang sangat berbahaya itu, Satrio pun kembali melesat menjauh sambil menggunakan ajian Sirep Pawening yang membuat tubuhnya menghilang. Dengan kewaspadaan tinggi, Satrio terus memperhatikan sosok makhluk gaib itu sambil mencari kelemahannya. Namun, belum juga dia mendapatkan apa yang dicarinya, Satrio kembali dikejutkan dengan kehadiran sosok lelaki parubaya yang memiliki energi sangat besar. Kedatangan sosok lelaki itu pun membuat Wanarasoma diam terpaku, seolah-olah makhluk gaib itu merasa ketakutan dengan sosok manusia yang telah berhasil mengalahkannya itu dan memintanya untuk menyiksa Supono. Aura dingin menjalar cepat ketika sosok lelaki parubaya itu melangkah keluar dari pusaran cahaya merah darah yang membelah langit alam gaib. Tanah yang dipijak tiba-tiba saja retak, seolah tidak sanggup menahan beban energi yang dia bawa. Sorot matanya tajam menembus lapisan-lapisan batin dan tubuhnya dibalut jubah hitam pekat dengan sulaman simbol-simbol kuno yang terus berdenyut pelan seperti nadi dari dunia lain. Satrio menyipitkan mata, nalurinya langsung bersiaga. Sosok itu bukan sekedar manusia, tapi dia lebih dari itu. Ada kekuatan kuno yang menyatu di dalam dirinya. Dia bukan hanya pengendali Wanarasoma, tapi juga dalang di balik keterikatan Sukma Supono. Wanarasoma sendiri perlahan menunduk dan mundur tanpa suara. Untuk pertama kalinya, makhluk sebuas itu menunjukkan ketundukan. Posisinya kini tidak lebih dari alat ataupun budak yang dipaksa tunduk pada kekuatan yang jauh lebih besar. Lelaki itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya menggugurkan ilusi di sekeliling mereka. Kabut hitam luruh, api rantai yang membelenggu Supono semakin menguat dan berdenyut liar seiring dentuman langkahnya. "Ajianmu bagus, anak muda," ucapan dengan suara yang berat namun tidak mengandung kemarahan, justru terdengar seperti seseorang yang tengah menilai calon lawan sebelum duel pamungkas. Satrio tidak menjawab. Dia tetap tenang, meski detak jantungnya mulai berdentum keras. Dia tahu ini bukan sekedar pertarungan kekuatan fisik atau ajian, tapi juga merupakan pertarungan batin dan tekad. Sambil perlahan merapal dalam batin, Satrio mulai memanggil Wirya Sagara dan juga Bila Keris Empu Jumantara. Dia tahu jika lawan yang akan dihadapinya ini bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Namun, tidak lama kemudian, lelaki parubaya itu menengadahkan tangannya dan dari langit ribuan serpihan bayangan jatuh seperti hujan. Setiap serpihan adalah doa-doa dendam dari jiwa-jiwa yang terperangkap, jiwa yang mungkin pernah dikorbankan oleh Wanarasoma atau bahkan korban santet Wulugeni yang terlupakan. Makhluk itu sangat berbahaya, dan pemuda yang aku belenggu itu juga memiliki dendam besar yang sulit diobati. Maka dari itu, aku sengaja mengurung Sukmanya di sini agar mereka berdua tidak lagi menyakiti banyak manusia, ujar sosok lelaki parubaya itu. Akan tetapi, sebelum Satrio menjawab apa yang telah disampaikan oleh lelaki parubaya itu, tiba-tiba saja sosok Wirya Sagara muncul bersama Bila Keris Empu Jumantara yang memendarkan cahaya kemasan dan berada tepat di hadapan tubuh Satrio. Melihat apa yang ada pada diri Satrio, sosok lelaki parubaya itu pun terlihat mundur beberapa langkah. Dan beberapa detik kemudian, tubuh lelaki itu bergetar dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan segera keluar dari dalam tubuhnya. Melihat hal itu, Satrio dan Wirya Sagara pun bersiap untuk menghadapi serangan yang mungkin akan dilancarkan oleh sosok lelaki tersebut. Di sisi lain,
Wanara Soma yang merasa sangat ketakutan pun tiba-tiba saja melesat ke arah tubuh Supono dan menyatu di dalam sukmanya. Cahaya putih pun memendar terang dari tubuh sosok lelaki parubaya itu, dan bersama dengan itu tiba-tiba saja bila keris Empu Jumantara melesat ke arah sosok lelaki tersebut sebelum akhir berhenti ketika ada sebuah benda yang juga ikut melayang dengan kecepatan dari arah atas. Akhirnya, ketika benda itu bersatu kembali Satrio, ujar Wirya Sagara yang sontak membuat Satrio terkejut mendengarnya. Apakah bila keris itu telah menemukan bagian dari dirinya, Ki? Tanya Satrio penasaran. Benar sekali Satrio. Lihatlah, bila keris itu sedang mengobati lukanya dan kembali menyatu dengan hulu serta mendaknya, balas Wirya Sagara dengan tatapan penuh kekaguman. Setelah sekian lama dia akhirnya bisa kembali melihat keris pusakanya itu memiliki gagang atau hulu kembali. Aura di sekitaran mereka mendadak berubah ketika bagian-bagian keris Empu Jumantara itu kembali bersatu. Pancaran energi kemasan yang keluar darinya menggulung seluruh alam gaib itu dalam gelombang cahaya yang hangat namun tegas. Cahaya itu tidak hanya menerangi, tapi juga menyaring dan memilah mana energi murni dan mana energi yang gelap. Di sisi lain, lelaki parubaya itu tampak tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam benaknya. Dia bertanya-tanya, mengapa sebuah benda yang selama ini disimpannya sebagai benda pusaka itu melesat dengan sendirinya dan kini tampak menyatu dengan benda pusaka lainnya. Apa yang kau lakukan anak muda? Mengapa kau merampas benda pusaka milikku? Tanya sosok lelaki parubaya itu dengan amarah yang membujak. Satrio menatap lurus ke arah lelaki parubaya itu. Udara di sekitarnya masih terasa bergetar, menyatu dengan gelombang energi dari keris Empu Jumantara yang kini telah utuh sepenuhnya. Pancaran emasnya bukan lagi sekedar cahaya, tapi keris itu adalah simbol dari keseimbangan, penjaga antara dunia nyata dan dunia gaib. Aku tidak merampas apapun, Ki. Keris ini sudah menemukan kembali pelengkapnya, dan benda yang kau anggap pusaka itu adalah hulu dari bilah keris ini, balas Satrio dengan tenang. Wajah lelaki parubaya itu menegang, seolah kenyataan yang baru saja diungkapkan oleh Satrio itu menampar harga dirinya yang selama ini tertanam dalam kesombongan spiritual. Kedua tangannya mengepal dan matanya mulai menyala, bukan lagi karena marah semata, melainkan karena keterkejutan dan perasaan kehilangan yang dalam. Benda pusaka itu tidak pernah akan bisa dimiliki. Dia hanya mengikuti pemilik sejatinya. Dan sekarang dia telah memilih kembali kepada takdirnya, ujar Wirya Sagara dengan tegas. Pernyataan itu seolah memaku lelaki parubaya itu di tempatnya. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena konflik batin yang menjerat hatinya. Dia tahu bahwa hulu keris itu bukanlah miliknya, dan bahwa selama ini dia hanya menyimpan pecahan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada pemahamannya sendiri. Baiklah, kalau begitu berarti aku harus menghabisi kalian untuk dapat memiliki kembali keris sakti itu, balas sosok lelaki tua itu dengan lantangnya. Begitu kata-kata penuh amarah itu keluar dari mulut lelaki parubaya tersebut, langit di atas mereka mendadak menghitam kembali. Getaran gaib menggulung seperti badai dan tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Dengan suara gemuruh yang mencekam, sosok lelaki itu perlahan terangkat dari tanahnya. Tubuhnya membesar, diselimuti aura kelam yang berputar seperti pusaran arwah tersesat. Jika keris itu tidak bisa kumiliki, maka tidak akan ada seorang pun yang memilikinya, ujar lelaki itu dengan lantang yang menggema di seluruh penjuru alam gaib. Satrio langsung mengangkat bilah keris Empu Jumantara tinggi-tinggi, dan cahaya emasnya membentuk perisai yang melingkupi dirinya dan Wirya Sagara. Aura dari keris itu berdenyut, seolah merespon ancaman yang nyata, tapi kali ini kekuatan yang dipancarkannya berbeda. Bukan kekuatan untuk menyerang, melainkan untuk menahan sekaligus melindungi.
Lelaki parubaya itu kini telah berubah, sosoknya menyerupai raksasa dengan mata merah menyala. Udara di sekitar mereka pun menjadi semakin berat akibat tekanan energi yang sangat besar itu. Pantas saja dia mampu menaklukkan makhluk sekuat Manara Soma. Gumam Wirya Sagara yang tahu jika lawan yang sedang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Satrio memejamkan mata. Dia merapalkan mantra dalam hatinya dengan cepat. Ajian Guntur Wulung menyatu dengan energi dari keris yang telah utuh, dan tubuhnya memancarkan aura biru keemasan yang sangat terang. Dalam keheningan batinnya, dia tidak sedang memikirkan kemenangan, tetapi keseimbangan dan menjaga dunia dari kehancuran akibat ambisi, dendam, dan ketamakan. Perlahan dia membuka mata, dan dengan langkah yang mantap dia mengayunkan keris ke arah langit. Cahaya emas membelah kegelapan, mengarah tepat ke pusaran energi hitam yang menyelimuti lelaki tua itu. Tubuh lelaki itu terguncang hebat. Ceritanya terdengar menggema, bukan hanya karena kesakitan fisik, melainkan karena cahaya itu menggugurkan lapisan-lapisan dendam, ambisi, dan juga kesombongan yang selama ini membentuk jati dirinya. Cahaya itu memang tidak membunuhnya, justru perlahan tubuhnya kembali mengecil. Aura kelam di dalamnya memudar, tergantikan oleh cahaya abu-abu lembut. Sosok lelaki itu kini berlutut lemas dengan wajah tertunduk. "Ah, ah, Kenapa? Kenapa kalian tidak menghabisiku?" Bisik lirih nyaris tak terdengar. Satrio mendekat. Dia menatapnya dengan tenang. "Karena tidak semua yang gelap harus dihancurkan, Ki. Terkadang yang gelap itu hanya butuh cahaya untuk kembali bisa mengenali dirinya," balas Satrio dengan tenang. Wirya Sagara pun melangkah maju, lalu menepuk pelan pundak Satrio. "Kau sudah melampaui batas yang kubayangkan, Satrio. Hari ini bukan hanya keris pusaka yang kembali utuh, tapi juga jalan takdirmu yang kini mulai terbuka," ujar Wirya Sagara penuh dengan kebanggaan. "Apakah aku boleh pergi? Atau kalian akan menghukumku?" tanya lelaki parubaya itu lagi. "Silakan, Ki. Kembali saja ke tubuhmu, dan aku harap suatu saat nanti kita dapat bertemu lagi," balas Satrio dengan bijak. "Siapa namamu, anak muda?" tanya sosok lelaki itu. "Namaku Satrio Wicaksono, Ki." "Namaku Manto. Terima kasih untuk apa yang telah kau berikan di hari ini," balas sosok lelaki parubaya yang ternyata bernama Pak Manto itu. "Dan sekarang juga aku serahkan Sukma pemuda itu beserta juga sosok perewangannya," imbu Pemantau yang langsung pergi dari hadapan Satrio dan juga Wirya Sagara. Satrio berdiri diam, memandangi titik tempat sosok Pamanto terakhir berdiri. Hatinya terasa ringan, namun juga syarat akan makna perjalanan ini. Tidak hanya menguji kekuatannya sebagai pewaris pusaka, tapi juga kedalaman jiwanya sebagai penjaga keseimbangan. Di sisi lain, sosok Supono mulai bergerak. Rantai-rantai gaib yang selama ini membelenggu tubuh Sukmanya retak lalu hancur menjadi debu. Cahaya lembut menyelubungi tubuhnya, dan dari dalam dirinya tampak bayangan Wanarasoma muncul. Namun kali ini dia tidak muncul dalam wujud yang buas, melainkan seperti penjaga setia. Sorot matanya terlihat bening, tubuhnya memendarkan sinar putih kebiruan. Supono membuka matanya perlahan, pandangannya kosong sejenak sebelum pada akhirnya fokus pada sosok Satrio. "Aku masih hidup?" tanyanya pelan, suaranya parau. "Iya, Mas, sampean itu sekarang sudah bebas," balas Satrio dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Supono menatap ke sekeliling, lalu dia menatap pada sosok Wanarasoma yang berdiri di dekatnya. Apakah dia tidak lagi mengendalikanku?" tanya Supono penasaran. "Tidak, Le. Sekarang kau benar-benar bebas, dan sebentar lagi kau akan kembali ke tubuhmu," balas Wirya Sagara yang sontak membuat Supono merasa lega. "Dan Wanarasoma, sekarang
Kembalilah ke tempat asalmu lagi, imbu Wirya Sagara dengan tegas kepada sosok Wanarasoma. Ah, tidak Ki, aku tidak akan kembali ke tempat asalku karena aku ingin terus bersama Supono, balas Wanarasoma dengan wajah yang menyiratkan kesungguhan. Maafkan aku Ki, tapi setelah apa yang aku sudah alami, sepertinya aku ingin menjadi orang biasa saja, saut Supono yang kini solanggan untuk kembali berdampingan bersama sosok makhluk perewangan tersebut. Tapi aku tidak mungkin kembali ke dalam kerajaanku, Pono. Aku ini sudah dicap sebagai pengkhianat, dan sekarang aku tidak memiliki tempat untuk bernaung, balas Wanarasoma yang membuat siapapun merasa iba mendengarkannya. Apakah kau akan meminta tumbal kepada Suponoki? Tanya Wirya Sagara dengan tegas. Wah, benar Den. Awalnya aku hanya meminta darah dari seekor kambing hitam, balas Wanarasoma lagi menjelaskan. Lalu, jika sekarang Supono menolaknya, apa yang akan kau lakukan? Tanya Wirya Sagara penasaran. Aku sudah merasa nyaman berada di dalam tubuhmu, Pono. Kau tidak perlu memberikan aku apapun, dan aku berjanji aku akan selalu menjagamu dan juga menjaga keluargamu, balas Wanarasoma penuh harap. Suasana menjadi hening sejenak. Setelah mendengar pengakuan tulus dari Wanarasoma, tidak ada aura gelap atau tekanan magis seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kejujuran dan juga kerinduan akan tempat yang bisa disebut rumah. Supono memandangi makhluk yang dulu begitu ditakutinya. Kini, sosok itu justru terlihat seperti sosok makhluk yang tersesat terlalu lama dalam kegelapan dan baru saja menemukan cahaya melalui ikatan batin yang sudah mereka bangun tanpa sadar. Kalau begitu, kau boleh tetap bersama aku, Ki, ucap Supono pelan namun terdengar mantap. Tapi dengan satu syarat, kau tidak lagi menjadi bayangan yang menguasai hidupku. Kita akan berjalan bersama-sama, bukan sebagai tuan dan juga pelayan, tapi kita sebagai saudara, imbu Supono dengan tegas. Wanarasoma tampak terkejut. Matanya yang bening memancarkan binar haru, tubuhnya bergetar, dan dia perlahan menunduk dalam rasa hormat yang tulus. Aku bersumpah demi leluhurku, aku akan memegang kata-katamu, Pono. Terima kasih karena telah menerimaku, bahkan ketika aku sudah tidak layak lagi untuk itu, balas Wanarasoma dengan penuh kejujuran. Terkadang yang dibutuhkan oleh makhluk seperti kami ini bukanlah pengusiran, melainkan pemahaman. Kau lihat, Satrio, cahaya yang sejati tidak akan selalu membakar, tapi dia menyinari, dia menghangatkan, dan kadang juga menyembuhkan, ujar Wirya Sagara sambil mengangguk pelan lalu menoleh pada Satrio. Mendengar hal itu, Satrio pun tersenyum. Beban yang terasa berat di awal perjalanan kini mulai tergantikan oleh rasa damai yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Mungkin memang itu takdirku, Ki. Aku bukan hanya sebagai pemilik pusaka, tapi juga sebagai penjaga harmoni antara dunia, balas Satrio dengan mantap. Wirya Sagara mengangguk lalu menatap ke arah langit yang perlahan cerah, menandai akhir dari babak kelam di alam gaib tersebut. Mari kita pulang, Satrio. Supono harus segera kembali ke dalam raganya, ajak Wirya Sagara yang langsung disambut anggukan kepala oleh Satrio. Dalam sekejap, pusaran cahaya mulai berputar lembut di sekitaran mereka. Alam gaib perlahan memudar, berganti dengan suasana dunia nyata. Hembusan angin pagi mulai menyentuh kulit mereka ketika Satrio dan Supono kembali ke tubuh mereka masing-masing yang berada di rumah Bakliwon. Bakliwon yang sejak tadi duduk bersila sambil merapal doa langsung membuka mata ketika dia merasakan aura dari keduanya telah sepenuhnya kembali. Lelaki tua itu menghela nafas lega dan segera bangkit dari duduknya lalu berjalan ke tempat Supono berada di dalam pasungannya.
Sesamanya dia di sebuah ruangan yang beratapkan jerami dan berdindingkan bilik bambu itu, Bakliwon segera memanggil Mbok Rumi serta Bu Endang, dan ketika mereka melihat keadaan Supono yang sudah sadar sepenuhnya, tangis Bu Endang pun pecah dan langsung memeluk anak sulungnya itu. Suasana di dalam ruangan sederhana itu mendadak berubah haru. Tangis Bu Endang menggema dengan lirik dalam pelukan yang erat dan juga penuh kerinduan. Air mata membasahi wajahnya, menetes ke bahu Supono yang hanya bisa membalas pelukan itu dengan tangan yang masih lemah namun penuh dengan kehangatan. Murni sendiri berdiri di samping mereka, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Di wajahnya terukir rasa lega yang mendalam. Dia mengatupkan kedua tangannya di dada, memanjatkan doa dalam hati untuk keselamatan dan kembalinya sang anak kepada pelukan dunia nyata. Suasana yang penuh dengan keheningan dan juga rasa syukur itu menyelimuti ruangan itu, seolah alam pun ikut memberikan restu atas berkah yang baru saja mereka terima. Sementara itu, di ruangan lain, Satrio perlahan membuka matanya. Nafasnya teratur, wajahnya terlihat tenang, namun tubuhnya masih terasa berat. Dia seperti baru saja melewati badai yang begitu panjang. Dia menoleh ke arah Lekjono dan juga Wanto yang dengan setia tetap menunggunya. Lejono dan juga Wanto tampak duduk bersila tidak jauh dari tempat Satrio berbaring. Raut wajah keduanya mencerminkan kelelahan yang sama namun juga penuh harap dan kekhawatiran. Ketika mereka melihat Satrio mulai membuka mata, keduanya saling beradu pandang sejenak. Dan setelah itu, mata mereka langsung berbinar, seolah beban yang menggantung di dada mereka selama ini runtuh seketika. Walah lele, kamu itu loh malah bikin Pak Le takut. Syukurlah sekarang kamu sudah sadar, Le, ujar Lejono sambil menepuk-nepuk pundak Satrio. Ya Pak Le, sepertinya Supono juga sudah sadar ya, balas Satrio sambil menatap ke arah Lejono dan juga Wanto. Tidak lama kemudian, Bakliwon pun meminta bantuan kepada Wanto dan juga Lejono untuk melepaskan pasungan yang selama ini menindih kedua kaki Supono. Wanto dan Lejono pun segera beranjak dari tempat duduk mereka, menyambut panggilan Bakliwon dengan langkah yang cepat namun penuh kehati-hatian. Keduanya bergerak bersama menuju ruangan tempat Supono berada, sementara Satrio masih duduk bersandar menyaksikan semuanya dengan pandangan tenang. Senyuman tipis mengembang di wajahnya, tanda syukur atas akhir dari perjalanan panjang ini. Sementara itu di ruangan yang lain, suasana pun mulai berubah. Bu Rumi dan Bu Endang berdiri sedikit menjauh, membiarkan Bakliwon memimpin proses pelepasan pasungan. Wanto dan Lekjono dengan kerjasama yang cekatan mengangkat kayu randu tua yang selama ini menjadi pengikat gaib Supono. Saat beban kayu itu terangkat sepenuhnya, tubuh Supono tampak sedikit berguncang, seolah aliran energi yang lama terhenti kini mulai mengalir kembali. Kakinya yang semula kaku kini mulai bergerak perlahan. Jari-jarinya menegang sebentar lalu melonggar, menandakan bahwa darah dan juga sukma sudah kembali menyatu dengan sempurna. Supono menunduk, menatap kedua kakinya yang kini telah bebas, lalu dia menoleh pada orang-orang di sekitarnya. Wajahnya terlihat lega, meskipun rasa lelah juga ikut terukir di wajahnya. Dia menutup mata sejenak, merasakan denyut kehidupan yang kembali meresap dari telapak kaki hingga ke ujung kepala. Dan di momen itulah suasana rumah Bakliwon terasa sangat hening, bukan karena sunyi, tapi karena semua yang hadir di sana merasakan kedamaian yang menyelimuti ruangan tersebut. Terima kasih Satrio, kau sudah berhasil membebaskan Supono dan juga Wanarasoma, ujar Bakliwon yang langsung duduk di samping Satrio. Tidak usah berterima kasih Mbah, bukankah itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang memiliki kemampuan batin, balas Satrio sambil tersenyum.
Kau kini tampak berbeda, Le. Sepertinya takdir telah mempertemukanmu, bukan hanya dengan Supono, tapi dengan sesuatu yang memang sudah lama kau cari-cari, ujar Mbak Kliwon yang langsung disambut anggukan kepala dari Satrio. Benar, Mbak. Mungkin itu memang sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Agung, hingga akhirnya saya dapat menemukan sesuatu yang telah lama menghilang. Pala Satrio menjelaskan. Selama kau meraga sukma, aku banyak berbincang-bincang dengan Wanto, dan ternyata dia adalah cucu dari sahabatku, Mas Gumilar, ujar Mbak Kliwon menceritakan. Dulu, Mas Gumilar itu merasa ketakutan ketika dia tiba-tiba didatangi oleh sebuah benda pusaka yang terlihat cukup aneh. Dan setelah dia menunjukkan bilah keris tua tanpa hulu dan juga mendak serta warangkanya itu, aku dibuat takjub oleh kekuatan dari keris itu, Le. Imbu Mbak Kliwon yang membuat Satrio terkejut mendengarnya. Jadi sampean benar-benar mengenal Mbak Gumilar, Mbak? Tanya Satrio penasaran. Mas Gumilar itu adalah murid dari Eyang Songgolawo, sedangkan aku adalah murid dari Eyang Bedudak Lawo. Kedua guru kami itu adalah kakak beradik, Le. Balas Mbak Kliwon menjelaskan. Lalu, apa sampean tahu tentang keris itu, Mbak? Tanya Satrio penasaran. Setauku, Mas Gumilar saat itu tidak sanggup menanggung beratnya energi dari keris itu, Le. Dia tahu bahwa bukan dirinya lah yang ditakdirkan untuk menjadi penjaga pusaka tersebut. Dan oleh karena itu, dia memilih untuk menyembunyikannya. Tapi sebelum itu, dia sempat berkata padaku bahwa kelak keris itu akan mencari pemilik sejatinya sendiri. Balas Mbak Kliwon sambil mengepulkan asap rokok tembakau lintingan yang berbau sangat asli itu. Satrio terdiam, mencoba menyerap setiap kata-kata yang keluar dari mulut Mbak Kliwon. Di kepalanya potongan-potongan masa lalu dan juga pertanda serta mimpi hingga pertemuan gaib yang dialaminya selama ini mulai tersusun dalam satu gambaran yang utuh. Ada rasa haru yang perlahan mengendap di dalam dadanya dan juga kesadaran bahwa takdirnya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah berbincang cukup lama dengan Mbak Kliwon, Satrio pun berpamitan dan mengajak Lek Jono serta Wanto untuk pulang. Dia tahu jika saat ini ibunya pasti sedang mengkhawatirkan mereka yang sudah pergi cukup lama kala itu. Satrio pelan bangkit dari duduknya. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah, dia mengangguk hormat kepada Mbak Kliwon sebelum melangkah keluar dari ruangan beratapkan ilalang itu. Di belakangnya, Lek Jono dan Wanto mengikuti dalam diam. Langkah mereka penuh kehati-hatian seolah tidak ingin mengganggu kesunyian yang menyelimuti pagi itu. Di luar, cahaya mentari pagi mulai menyibak kabut tipis yang masih menggantung di antara pohon-pohon tua. Suasana pedesaan terasa tenang, hanya suara burung dan desir angin yang menemani mereka saat berjalan menyusuri jalan setapak menuju kendaraan yang mereka tumpangi. Embun masih membasahi rumputan dan aroma tanah yang lembab berpadu dengan udara segar pegunungan memberikan ketenangan sendiri. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari mereka yang membuka suara. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Satrio dengan wajah yang tenang namun penuh perenungan sesekali menatap langit seolah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa. Wanto tampak termenung, mungkin sedang mencerna kenyataan bahwa dirinya ternyata terhubung dengan masa lalu yang lebih besar daripada sekedar garis keturunan.
Sedangkan Lejono yang biasanya selalu cerewet, kali ini beliau memilih diam namun sesekali melirik ke arah Satrio dengan pandangan penuh rasa bangga dan perasaan lega. Mobil tua mereka akhirnya berlaju perlahan menuruni jalanan kampung yang berbatu, meninggalkan rumah Mbak Kliwon yang semakin terlihat mengecil di balik pepohonan. Sinar matahari kini sepenuhnya menembus celah-celah dedaunan mengiringi kepulangan mereka. Hati Satrio kini terasa ringan. Meskipun dia tahu bahwa jalan yang akan dilaluinya ke depan nanti tidak akan selalu mudah. Namun untuk sekarang dia hanya ingin kembali ke rumah, kembali ke pelukan ibu yang selama ini selalu menjadi pelabuhan paling sunyi dan paling hangat dalam hidupnya. Sebab di sanalah segalanya bermula dan mungkin di sanalah pula segalanya akan berakhir kelak. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Satrio Wicaksono makin seru aja dari hari ke hari. Dan di sini bagaimana akhirnya ya Satrio berhasil menyembuhkan Supono, berhasil melepaskan dari Wanarasoma ya, cengkeraman Wanarasoma. Ternyata Wanarasoma ini kan diperalat tuh oleh seseorang ya. Dan akhirnya di sini Wanarasoma menyerah dan tetap mengikuti Supono tapi tidak ingin menyakiti lagi. Makin seru aja ya. Bagaimana kelanjutan Satrio Wicaksono setelah kesembuhan Supono? Jangan sampai ketinggalan untuk besok di part ketiga season ini ya. Season dimana Satrio bersama Supono. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo ya atas kisahnya yang luar biasa. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.